Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai diperbincangkan di media sosial, Ustadz Evi Effendi menyerang ibadah atau praktik-praktik ibadah yang dilaksanakan oleh sebagian umat Islam di Indonesia menghidupkan malam nisfu Sa'ban, karena hadis-hadis menurut beliau yang menjadi sandaran dari menghidupkan malam atau ibadah di malam nisfu Sa'ban itu adalah hadis-hadisnya tidak nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ingin saya sampaikan? Pertama, bahwa Ustadz Evi Effendi harusnya itu memilah-milah perbincangan tentang menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Harusnya dipilah-pilah. Ada tafsil-tafsil, dan tafsil-tafsil itu adalah bagian dari kebiasaan ulama masa lalu, kebiasaan dari kitab-kitab yang dihasilkan oleh ulama masa lalu tentang menghukumi berbagai persoalan, menghukumi ibadah, praktek-praktek yang dilakukan oleh umat Islam ini. Jadi ada tafsir-tafsir, jadi tidak digebiah uyah. Karena mengeneralisasi terhadap sebuah tindakan itu menunjukkan ketidakjelian kita terhadap tindakan itu. Menggeneralisasi terhadap sebuah hukum atau suatu hukum terhadap suatu masalah itu berarti menunjukkan kepada kita tidak mengetahui secara detil terhadap masalah yang dihukumi itu. Saya ingin menjelaskan bahwa menghidupkan malam nisfu Sa'ban sebenarnya adalah tradisi tabi'in. Dalam sejarah itu adalah dimunculkan oleh ulama Syam atau Syria, yaitu adalah masa tabi'in. Siapa contohnya? Adalah Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan ini adalah seorang perawi yang dipakai pula oleh Bukhari Muslim, dan juga Makhul misalnya itu juga dikutip oleh Bukhari Muslim, dan juga Luqman bin Amir menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dia adalah orang yang jujur. Jadi hadisnya misalnya saya ingin mengungkapkan ada 3 hadis. Yang pertama adalah an Mu'adz bin Jabal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali'ullahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda bahwa Allah akan melihat dengan penuh rahmat terhadap makhluknya, kepada makhluknya pada malam nisfu Sa'ban. Kemudian Allah mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik atau orang munafik yang menebar kebencian antara sesama yang lainnya, antara sesama manusia. Jadi pada malam nisfu Sa'ban Allah memandang manusia, makhluk ini dengan penuh rahmat, kasih sayang pada malam nisfu Sa'ban, kecuali orang-orang yang musyrik dan juga kaum munafik yang menebar kebencian. Jadi menebar kebencian sesama umat Islam yang lain. Karena itulah hadis ini di dalam kitab Al-Silsilatus Shahihah, Al-Albani pun mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Coba bayangkan. Syekh Al-Albani biasanya yang sering mengkritik terhadap amaliyah seperti yang ada dipraktekkan di Indonesia, itu pun mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Hadis sahih dalam As-Silsilatus Shahihah lil Albani juz 4 halaman 86 itu mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Pertama, kita bisa mengambil bahwa tradisi ini dilakukan oleh para tabi'in di Syam. Kondisi yang memungkinkan di Syam adalah sebuah kondisi di mana semangat dan gairah umat Islam itu harus ditunjukkan supaya umat Islam itu menjadi mercusuar dan juga bisa dilihat oleh umat-umat yang lain, agama lain, bahwa umat Islam itu adalah maju. Jadi ada kondisi-kondisi menyebabkan kenapa di Syam itu begitu semarak kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah beramai-ramai. Karena itu maka praktik yang dilakukan oleh para tabi'in yang ada di Syam itu beraneka. Yang pertama, kalau menurut Khalid bin Ma'dan dan juga Luqman bin Amir, bahwa pelaksanaan memberi ghirah atau semangat menghidupkan malam nisfu Sa'ban itu dengan cara beramai-ramai berjamaah di masjid.
Jadi mereka memakai pakaian yang bagus, memakai celak mata, mereka memakai wangi-wangian, itu pergi ke masjid dan dilakukan secara berjamaah. Dan itu pun diakui oleh Ishaq bin Ruwaih. Tetapi ada ulama yang mengatakan tindakan semacam itu adalah makruh. Dan yang bagus adalah mereka menghidupkan malam nisfu Sa'ban itu di rumah, sendiri-sendiri. Jadi tidak secara berjamaah. Dan itu misalnya diakui oleh Al-Auza'i. Dan ini yang bagus, katanya begitu. Menurut Al-Auza'i, di rumah sendiri-sendiri itu adalah sesuatu yang bagus. Jadi tidak harus berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, sholatnya, kalau dia melakukan sholatnya sholat apa? Kalau misalnya dia di masjid atau di rumah, sholat yang dilakukan untuk menghidupkan malam nisfu Sa'ban itu, sholatnya sholat apa? Ibnu Taimiyah dalam Majmu'u Fatawa misalnya mengatakan kalau kita menentukan sholatnya sholat nisfu Sa'ban khusus misalnya, itu adalah bid'ah. Tetapi kalau misalnya sholatnya adalah sholat mutlak, itu tidak bid'ah, itu adalah sesuatu yang baik. Artinya menghidupkan malam nisfu Sa'ban itu dengan cara memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak tasbih, membaca Al-Quran. Dengan kalau misalnya sholatnya itu tidak dengan niat khusus nisfu Sa'ban, tapi dengan sholat sunnah mutlak. Dan ini sholat sunnah mutlak ini adalah sebagai sholat sunnah yang memang dibolehkan. Dan memang kalau misalnya tuntunan sholat nisfu Sa'ban memang tidak ada. Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Kalau sholat adalah dengan cara sholat sunnah mutlak itu. Karena itu maka tindakan orang Syam, tabi'in di Syam itu, Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir dan lain sebagainya, ketika menyebar ke daerah-daerah lain, maka ulama pun memang berbeda pendapat. Ulama Irak dan Basrah itu membolehkan, tidak jadi masalah. Tapi ulama Hijaz, misalnya Mekah dan Madinah seperti Atha, Ibnu Abi Mulaikah, Abdurrahman bin Zaid itu mengatakan itu adalah tindakan bid'ah, dan sebagian dari ulama Malikiyah mengatakan itu bid'ah. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang menghidupkan malam nisfu Sa'ban ini. Kalau ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, harusnya penceramah itu juga menjelaskan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu. Jadi jangan hanya mengambil satu pendapat saja. Karena kalau mengambil satu pendapat saja, itu berarti tidak mencerdaskan namanya. Karena menjadikan diri orang yang tidak tahu, karena dia sudah gandrung kepada ustadz itu, seolah-olah apa yang dikatakan ustadz itu adalah benar semuanya. Padahal ada sebagian ulama yang membolehkan. Dan kita harus jujur gitu. Kita harus jujur, ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Ada ulama yang mengatakan itu adalah sebagai bid'ah hasanah, bahasanya begitu. Ada yang mengatakan itu sebagai bid'ah sayyi'ah. Dengan cara begitu berarti itu mencerdaskan. Orang jadi tidak menuduh temannya yang lain yang mengagungkan atau mensemarakkan malam nisfu Sa'ban. Jadi ini memupus fanatisme untuk saling tidak bermusuhan gitu loh. Jadi seorang ustadz itu yang baiknya adalah mengungkapkan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hadis yang lain seperti apa hadis yang lain? Misalnya hadis yang lain menjelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilullahu ta'ala lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru likulli nafsin illa insanan fi qalbihi syahna au musyrikan billahi azza wa jalla. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadza haditsun hasanun. Hadis ini adalah hadis hasan. Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan turun di malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan mengampuni semua orang, semua manusia, kecuali yang manusia itu dalam hatinya ada kebencian dengan sesama manusia yang lain, dengan saudara yang lain, atau karena dia musyrik, kecuali orang yang musyrik itu tidak diampuni. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yadnu min khalqihi fayaghfiru liman istaghfara illal baghya bi farjiha wal asyar.
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya rahmat Allah mendekati hambanya di malam nisfu Sa'ban dan mengampuni orang-orang yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali pelacur atau orang yang menarik upeti. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, yang saya jelaskan diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan menurut Syekh Al-Munawi ini adalah perawinya terpercaya. Nah, jadi hadis-hadis menjelaskan bahwa pada malam nisfu Sa'ban Allah akan mengampuni hambanya. Karena itulah maka menghidupkan malam nisfu Sa'ban adalah sebagai sesuatu yang bagus. Tetapi memang para ulama banyak yang menjelaskan kalau misalnya beribadah di malam nisfu Sa'ban, kalau melaksanakan sholat tertentu, diniati sholat tertentu lalu pakai bacaan-bacaan tertentu, misalnya sholatnya beberapa rakaat lalu membaca kulhu 1000 kali dan lain sebagainya, nah itu adalah bagian dari bid'ah. Ibnu Taimiyah juga mengatakan demikian, bid'ah sayyi'ah. Ibnu Taimiyah juga mengatakan demikian. Tetapi ala kulli hal menghidupkan malam nisfu Sa'ban adalah sesuatu yang bagus, apalagi kalau sholatnya adalah sholat sunnah mutlak. Jadi lagi-lagi wahai sahabatku, mari kita bersikap bijak, cobalah berpikir persatuan. Itu. Berpikir persatuan juga, jangan menghina terus, jangan membuat perpecahan terus. Cobalah kita ini berpikir persatuan. Kita jelaskan hukum itu secara perlahan-perlahan, jelas detailnya kayak apa, supaya orang itu pintar. Jadi kita memintarkan masyarakat dengan perbedaan pendapat, menghargai perbedaan. Dengan cara begitu wahai sahabatku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.